Sudah jalan-jalan ya. Yang ribut. Jangan nggak punya aku bang. Bapak. Pak, gimana? Jangan dulu jalan. Halo. Masih nabrak. Nah, kalian di mana? Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Hadirin muhtaramin, Pak Abdullah selaku juru kunci atau penanggung jawab makam Daeng Mangkona, Bapak Ibu guru beserta seluruh staf di SD Islam Al-Hikmah beserta dengan mahasiswi PPL dari Universitas Samarinda serta anak bapak yang luar biasa. Hari ini kita melaksanakan kegiatan ziarah
mengenal salah satu tokoh dari sekian tokoh yang mendirikan kota Samarinda, ya, yaitu Daeng Mangkona. Nanti siapa Daeng Mangkona akan diterangkan oleh Pak Abdillah. Tapi sebelum kita memasuki itu, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, karena ini kaitannya dengan proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang mengenai kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang harus kita ketahui adalah sejarah tokoh-tokoh di lokal daerah kita. Salah satu adalah makam ini. Maka nanti ketika ada pemaparan dari Pak Abdillah, tolong disimak kemudian direkap. Itu nanti akan masuk ke dalam poin penilaian. Ya. Yang kedua, Bapak minta kalian nanti ketika pembacaan tahlil Yasin dibaca dengan khusyuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah pembacaan surah-surah yang akan kita baca nanti, doa-doa yang kita baca, asmaul husna yang kita baca, kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, nanti pembacaan doa dan tahlil akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Fatur Rahman. Kemudian nanti setelah selesai kami serahkan ke Pak Abdillah untuk memberikan arahan terkait dengan almarhum Daeng Mangkona ini. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wasallam wa li jami'il awliya wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qurubin wa jami'il ulama min masyariqi wal ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa jami'a baina mahadina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa ihwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan Daeng Mangkona dan keluarganya semua yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون قل لهم الليل نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر أستغفر الله العظيم 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 لقد ذكر من المعصية إلا الله لا إله 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 إلا الله لا رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Oleh Pak Abdullah selaku penanggung jawab cagar budaya makam apa namanya Lamohan Daeng Mangkona ya. Kepada Pak Abdullah waktu dan tempat kami persilakan. Tolong semuanya disimak dengan baik. Oke, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. daerah makam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Hari ini akan dijelaskan oleh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf guru, pengajar, pengurus ini adalah juru kunci dari Yayasan Al-Hikmah yang bertanggung jawab sudah datang ke lokasi makam Lamohan Daeng Mangkona. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah rela berpanas-panasan, sudah mengirimkan doa ke Lamohan Daeng Mangkona, salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya kota Samarinda. Dan saya ucapkan terima kasih juga entah itu lokasi masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi atas kelancaran kunjungan beberapa anak-anak kita dari pendidikan mulai dari tingkat TK maupun sampai tingkat universitas. Alhamdulillah Al-Hikmah tercatat sampai hari ini baru pertama kali ke sini. Dan insya Allah mudah-mudahan akan diagendakan rutin tiap tahunnya. Amin. Dan selama ini juga paling meriah kunjungan dari wisata religi untuk media edukasi pendidikan. Al-Hikmah salah satu paling meriah karena didahului dengan membaca doa Yasin, dilanjutkan dengan membaca tahlil dan mengirimkan doa arwah. Kalau selama ini dunia pendidikan hanya mau mengetahui sejarahnya saja, bahkan saya sampai mengingatkan di acara mari kita ngirimkan doa bersama-sama. Tapi Al-Hikmah punya cara tersendiri, makanya saya dari tadi diam aja, saya mau lihat dulu. Tapi alhamdulillah yang terbaik kunjungan untuk anak sekolah Al-Hikmah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Mungkin tidak lama kita akan memasuki cerita sejarah kota Samarinda. Mungkin bertanya dulu, saya siapa? Saya adalah salah satu pengurus makam dulu perihal makam Lamohan Daeng Mangkona. Jadi
Lamongan dan Mangkona ini sudah tercatat di cagar budaya. Itu untuk statusnya itu di provinsi. Jadi ada 2 cagar budaya yang satu sudah di provinsi. Yang pertama itu Lamongan dan Mangkona karena usianya sudah 350 tahun. Yang kedua tercatat di provinsi. Bahkan akan sudah diajukan ke tingkat nasional pusat. Tapi untuk anggaran ini itu sudah anggaran APBN. Tapi untuk pembangunannya itu adalah Pemkot yang menangani, masih akan dilaksanakan pembangunan, insya Allah akan dilaksanakan pembangunan musola. Nah, mungkin ada yang pertama kita masuk materi ya. Ada mungkin bertanya siapa Lamongan de Mangkona? Lamongan de Mangkona adalah salah satu tokoh penting, ingat ya, salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya Kota Samarinda. Dicatat. Salah satu tokoh penting dalam berdirinya Kota Samarinda. Beliau dari mana? Beliau dari Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Wajo. Ya. Warga atau penduduk. Yang kedua, kapan beliau ke sini? Itu diperkirakan sekitar tahun 1965 sampai tahun 1668. Karena di antara pertengahan itu 1667 itu adalah gencar-gencarnya perjanjian Bungaya di Sulawesi Selatan. Mungkin sudah tahu dari guru-gurunya, perjanjian Bungaya itu adalah perjanjian antara Belanda dengan raja-raja di Sulawesi Selatan. Goa. Ya. Raja Goa. Kenapa beliau lari ke sini? Itu bukan melarikan diri, tetapi menghindari terjadinya pertumpahan darah karena ada yang pro dan ada yang kontra. Beliau salah satu yang tidak setuju dengan perjanjian itu. Makanya mencari suaka. Kalau dari peta Kalimantan dengan Sulawesi maka dekat dengan Kalimantan lewat jalur laut. Makanya itu bukan makam Bu, itu sebenarnya ada miniatur kapal perahu layar di misi. Cuma karena sudah jabut akan diganti. Nah, supaya kita menceritakan bahwa beliau ke sini bukan naik pesawat, bukan naik apa, tetapi naik perahu tanpa mesin, perahu layar namanya. Makanya diperkirakan beliau ke sini sekitar 200 orang. Jadi jangan heran yang di pendopo ini ada 4 makam. Yang pertama ini, yang saya kenakannya, beliau makam Lamongan de Mangkona bentuknya bulat. Kalau di Kalimantan, makam itu kalau laki-laki 1, di kepala saja nisannya. Ini ya. Kalau ini makam perempuan, ini istri beliau. Tapi karena saya menjelaskan ini dari cagar budaya atau dinas kebudayaan, nama beliau belum tercatat di kebudayaan karena masih dicari. Tapi kalau untuk Lamongan dan Mangkonanya itu sudah tercatat di sejarah cagar budaya. Untuk nama istrinya itu belum diketahui apa istri di Sulawesi atau istri di Kalimantannya. Kalau zaman dulu kan kalau sudah bangsawan datang ke Kalimantan karena ada hubungan mungkin dijodohkan. Tapi sampai sekarang itu belum Catat ya, diketahui namanya. pengambilan nilai PKN Itu sama karena IPS. dekat, itu keluarga dekat beliau semua. Di sana ini lokasi pemakaman itu sekitar 100 makam. Itu pasukan beliau semua. Oke? Ya, sana. Saya tahu. Daerah Wajo. Tamu, namanya sebagai tamu itu kan harus baik-baik. Di sini ada kerajaan resmi Kutai Kartanegara. Jadi jangan heran, dari Sulawesi belum tentu dia langsung menempati ini sama aja merampas tengah orang. Ya. Beliau datang ke sini ketemu dengan Raja Kutai Kartanegara. Raja Kutai Kartanegara memberikan mandat, namanya dulu Samarinda. Silakan Anda membuka pemukiman di sana, sekalian Anda menjaga dari rompak atau badan laut. Nama dulu katanya itu Samarinda. Melewati Sungai Mahakam. Samarinda. Ya. Jadi beliau ini adalah waktu kesini tidak langsung menempati kota Samarinda, enggak. Jadi dia minta izin sama yang punya, yaitu Kerajaan Kutai pada hari itu, pada saat itu. Makanya jangan heran kalau Jadi disuruh menempati Samarinda ya. Jadi dulu namanya Samarinda. Itu di pinggiran Sungai Mahakam, makanya dijaga ketat. Nah, dari peneliti Sulawesi, mungkin saya pernah bawa kali juga Pak Kasat dan Pak Kadir,
Itu Jadi anak-anak ini mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Abdullah selaku juru kunci dari makam dan makam. Ada daerah tinggi dipantau perahu-perahu masuk yang dari sungai. Nah, Gunung Asri ini namanya Gunung Telengkap. Dekat perusahaan JP, perusahaan Kalimanis. Oke, dari sini ada pertanyaan juga. Zuriat atau keturunan yang dari sekian ke sekian dari Daeng Mangkona ini apakah ada? Nah, kalau ada, mudah-mudahan ada. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, bentuk perhatian dari pemerintah andaikan itu ada, seperti apa berkaitan jasa beliau terhadap Samarinda kan luar biasa. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ini nanti pertanyaannya bukan gurunya aja. Anak-anak boleh sekecil apapun ditanyakan dari misalnya ini ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau saya belum bisa, mungkin nanti kita cari tangannya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk keluarganya, karena ini tokoh sejarah, itu apalagi keturunan kerajaan, itu harus ada silsilah yang jelas. Ingat itu ya. Banyak peziarah dari Malaysia mengaku saya keturunan ke-13. Dari Sulawesi saya mengaku cucunya. Dari manapun banyak dari Sulawesi mengaku anak-anaknya. Tapi kita secara cagar budaya tidak akan mempercaya itu sebelum menunjukkan silsilahnya. Karena 350 tahun yang lalu, siapa yang saya bisa mengaku saya mungkin cucunya. Karena mulai saya juru kunci ketiga saya ngerti. Mulai ini adalah juru kunci ketiga. Tapi cagar budaya itu tidak bisa dilakukan kecuali ada silsilah yang jadi kita sampaikan yang tidak tahu enggak dari ahli sejarah. Itu sesungguhnya Kementerian Agama Sulawesi Selatan itu Pak Kadir itu dari Kementerian Agama itu meneliti makam-makam tua sama masjid tua. Jadi mereka mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tentang sejarah dari Daeng Mangkona. Ada nama Islamnya, bukan Labuan Daeng Mangkona aja, itu nama gelaran yang dikasih di Sulawesi Tengah. Tapi nama Islamnya nanti bisa kalian lihat di tulisannya. Makanya anak-anak saya dekatkan ke sini supaya bisa pertanyaan di tulisannya ini kenapa kain kuning, kenapa misalnya ini ada huruf Arab Melayu, nanti guru-gurunya mungkin bisa baca. Ini sebenarnya karena Islam beliau sama dengan Siratal Mustaqim. Pendirinya adalah siapa? Wah, aku nggak tahu. Habib Abdurrahman Assegaf, gelarannya Pangeran Bendahara. Makanya kalau kalian di Siratal Mustaqim tanya kenapa jalan di sana dinamakan Pangeran Bendahara, itu diambil dari pendiri Siratal Mustaqim. Jadi Habib Abdurrahman Assegaf itu gelarannya Pangeran Bendahara. Ini juga termasuk keturunan pangeran karena sudah separuhnya jatuh, makanya peneliti tidak bisa membacanya lagi karena separuh aja lagi. Tapi makanya yang dikenal itu di Kalimantan Lamongan Daeng Mangkona. Jadinya ini kan ada kerjasama dengan Raja Kutai. Untuk Raja Kutai pertama sampai ketiga itu kita kenal dengan Allahumma. Makanya ini saya dekatkan di sini karena yang kita jelaskan yang termasuk cagar budaya kalau untuk makam nisan ini yang dijadikan cagar budaya. Kalau masjid yang dijadikan cagar budaya bangunannya. Makanya masjid Siratal Mustaqim tidak bisa diperaponi, tidak bisa dirubah bentuknya, tidak bisa diganti papannya, harus dijaga keasliannya. Oke, sampai sini kata lagi. Terima kasih Pak. Apa arti dari kain kuningnya? Makanya saya bandingkan di situ. Nah, bagus. Jadi kalau Apa makna dari itu bukan saya yang ngasih, tapi kain kuning yang ada di sini itu pengunjung peziarah yang ngasih. Ini bukan merupakan kewajiban, makanya ini adalah untuk menghormati
Kerajaan Kutai Kartanegara karena rata-rata warna yang dipakai di Kerajaan Kutai Kartanegara adalah warna kuning. Artinya apa warna kuning? Putih, merah artinya berani. Makanya dikasih lampu yang cerah. Selain menghargai untuk Kerajaan Kutai Kartanegara, dia juga mempunyai makna tersendiri. Makanya Universitas Mula Warman kalau tidak tahu jaketnya warna kuning apa artinya, itu yang susah. Kenapa dibangun masjid itu? Karena zaman dahulu. Ukuran ya? Tahu Yang warna sendirilah hijau ya? perempuan-perempuan itu kan. Nah, itu untuk mengimbangi itu datanglah Habib dari Kalimantan Barat bernama Habib Abdurrahman Assegaf, gelarannya Pangeran Mendara. Untuk mengimbangi kemaksiatan itu maka didirikanlah Masjid Siratal Mustaqim. Nah, itu. Oke. Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus lagi dari bapak gurunya. Nanti anak-anak pertanyaan, minta dulu ya, jawab dulu. Ini ada pertanyaan, apa ini yang mendirikan Siratal Mustaqim? Karena ini 350 tahun yang lalu. Kalau Siratal Mustaqim 100 lebih. Wallahu alam, ini punya sejarah sendiri. Siratal Mustaqim punya sejarah sendiri. Makanya saya sampaikan tadi, pendirinya adalah Pangeran Mendara. Jadi tidak kita. Tapi untuk penyebaran Islam, membuka Islam pertama kali di Samarinda, beliau-beliau inilah yang memperkenalkan ajaran Islam selain membawa kebudayaan-kebudayaan berupa tenun sama masakan-masakan Samarinda, sama Sulawesi. Beliau ini, makanya di sejarah nanti bisa di zoom, itu dia selain menyebarkan Islam juga, dia membawa kebudayaan terutama tenun. Oke? Silakan siapa lagi? Ya, Ibu. Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mumpung siapa yang mau bertanya pintar? Oh. Bapak bisa ke sana? Diagendakan. Bapak, ya nanti mungkin akan ada sesuatu yang Kasih jalan. dilakukan oleh Bapak sesuatu. Mungkin jenengan sebagai penutup ada? Iya, pemberitahuan untuk adik-adik. Kadang-kadang kan konvoy di jalan. Seandainya mau singgah silakan. Memang pagar ini tidak kita tutup, cuma kita dapatkan untuk menghindari anak-anak main bola di jalan. Oke, silakan aja kalau mau masuk, entah kapanpun. Yang penting sudah pagi, insya Allah ini tinggal digeser aja. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tertentu, misalnya mau datang wali kota, banyak benda-benda yang berharga, mungkin kita gembok lah supaya menghindari adanya kehilangan. Tapi untuk hari-hari biasa silakan, untuk guru-guru atau murid-murid atau mau bertanya ada di belakang, supaya kita lebih mengenal sejarah kota Samarinda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu, kita tabur bunga dulu. Baik, anak-anak Bapak,